Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Sekarang kita sudah berganti tema dan kita sekarang sudah masuk di buku tema 2, masih di kelas 4. Sekarang ini kita masuk ke pembelajaran yang pertama di halaman 1. Oke. Jadi di halaman 1 ini kita dimasuk materi yang pertama di pelajaran IPA. Oke, di situ ada gambar. Jadi gambar itu adalah ada gambar matahari, kemudian pohon yang di samping pohon itu ada O2. Jadi O2 itu adalah oksigen. Kemudian ada orang yang berolahraga mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Kemudian ada seorang ibu yang menjemur pakaian dan ada anak bayi yang di dalam stroller seperti itu. Nah, jadi maksud dari gambar ini adalah fungsi dari matahari untuk kehidupan manusia seperti itu. Jadi fungsi matahari, manfaat matahari itu yang pertama adalah sebagai proses fotosintesis bagi tumbuhan. Jadi di situ ada pohon yang mengeluarkan oksigen atau CO2 dan seorang manusia yang mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida, sehingga karbon dioksida itu yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Tetapi di sini matahari tersebut sebagai salah satu manfaat bagi tumbuhan, yaitu untuk proses fotosintesis. Itu adalah manfaat matahari yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah sebagai, jika kita lihat di dalam gambar tersebut, maka di situ sebagai untuk mengeringkan pakaian yang basah seperti itu. Jadi fungsi matahari selain proses fotosintesis adalah yang kedua sebagai pengering pakaian yang basah atau pengering bahan-bahan yang basah yang kita butuhkan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sebagai penghangat badan. Jadi matahari, sinar matahari juga berfungsi untuk menghangatkan badan, juga bagus untuk kulit. Jadi pembentukan vitamin D seperti itu di kulit yang kita butuhkan di sinar matahari pagi seperti itu. Kemudian fungsi lain dari matahari adalah sebagai sumber cahaya bumi, kemudian sebagai penerangan bumi. Nah, dari gambar tersebut kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 2. Di situ ada pertanyaan 1 sampai 3 yang harus dijawab jawabannya dan ditulis ke dalam buku oleh siswa-siswi semuanya berdasarkan gambar dari halaman 1 tersebut, untuk memperhatikan gambar tersebut sehingga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, nah itu adalah tugas dari mata pelajaran IPA yang pertama. Kemudian selanjutnya di halaman 5. Jadi di halaman 5 itu ada kisah ahli si biji energi. Itu diharapkan siswa-siswi semuanya membaca teks tersebut. Jadi di dalam teks kisah ahli si biji energi itu adalah maknanya adalah bahwa biji tersebut itu merupakan biji jagung yang merupakan sumber energi dari manusia dan hewan seperti ayam yang bisa memakan biji-bijian dari jagung tersebut, juga sumber energi dari jagung yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, yang bisa dikonsumsi sehingga bisa menghasilkan energi untuk beraktivitas oleh manusia tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada yang di bawah ada matahari dengan kotak-kotak di sampingnya. Itu adalah konsep peta pikiran dari manfaat matahari. Jadi tugasnya yang kedua adalah untuk tugas mata pelajaran IPA, yaitu menuliskan manfaat matahari di dalam kotak-kotak tersebut. Jadi gambar mataharinya di tengah. Manfaat matahari yang pertama bisa sebagai sumber cahaya bumi, kemudian bermanfaat untuk proses fotosintesis, kemudian sebagai pengering pakaian yang basah untuk kehidupan manusia sehari-hari, dan lain sebagainya bisa dicari berdasarkan pendapat kalian masing-masing. Jadi untuk mata pelajaran yang IPA itu ada 2 tugas. Yang pertama mencari jawaban dari soal 1 sampai 3 berdasarkan gambar di halaman 1, dan yang kedua adalah membuat konsep peta pikiran seperti yang ada di buku untuk menuliskan manfaat dari matahari bagi kehidupan manusia dan bagi bumi.
Oke, itu adalah materi pelajaran yang pertama. Selamat mengerjakan. Nah, kita masuk ke mata pelajaran yang kedua, itu adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia di halaman 3. Dan di sini itu ada sebuah tabel. Tabelnya itu ada matahari, kemudian di bawahnya tisu, kertas, dan sapu tangan. Di kolom yang kedua ada 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Kemudian di bawahnya itu ada sama juga tisu, kertas, sama sapu tangan. Kemudian ada gambar pohon. Jadi makna dari pembuatan tabel ini adalah kalian melakukan percobaan di rumah, kemudian sediakan tisu, kertas, dan sapu tangan. Ketiga bahan tersebut dibasahi dengan air, kemudian diletakkan di bawah sinar terik matahari. Setelah itu ukur berdasarkan waktu 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Jadi selama 15 menit, tisu tersebut apakah sudah kering atau agak kering, atau juga bisa agak basah atau basah. Jadi kalian praktekkan di rumah dalam tempo waktu 15 menit, tisu, kertas, dan sapu tangan itu dituliskan apakah dia kering, agak kering, atau masih basah. Kemudian yang 30 menit seperti itu juga dituliskan apakah kalau memang dia sudah kering dituliskan kering, kalau jika dianya agak basah maka dituliskan agak basah atau agak kering, bebas. Kemudian kalau dia masih basah maka tuliskan basah. Berdasarkan kolom-kolom di waktu yang berbeda seperti itu. Nah, sama juga yang di tabel bawahnya, itu ada tisu, kertas, sapu tangan tetapi dibasahkan kemudian diletakkan di bawah pohon yang rindang. Jadi selama 15 menit tisu tersebut diletakkan di bawah pohon yang rindang, apakah sudah kering atau masih basah atau agak basah seperti itu. Jadi sesuai waktu masing-masing dan tempatnya yang berbeda. Yang satu tempatnya di bawah terik matahari, yang kedua tempatnya adalah di bawah pohon yang rindang. Maka lakukanlah percobaan ini di rumah, kemudian tuliskan hasil percobaan kalian ke dalam tabel seperti itu. Nah, buatkan itu ke dalam buku bahasa Indonesia kalian, dan di halaman 4 itu ada laporan kegiatan percobaan. Untuk laporan kegiatan itu kalian tuliskan nama percobaannya. Jadi nama percobaannya itu adalah mempraktikkan tingkat kekeringan dari bahan-bahan yang dijemur di bawah matahari dan di bawah pohon. Itu adalah nama percobaannya. Kemudian tujuan percobaannya adalah tujuannya untuk apa? Untuk menganalisis seberapa lama ketiga bahan tersebut dijemur untuk kering di dalam lokasi yang berbeda seperti itu. Itu adalah tujuannya. Kemudian alat-alat. Jadi sebutkan, tuliskan alat-alat yang kalian gunakan untuk melakukan percobaan yang tadi. Dan selanjutnya langkah kerja, tuliskan bagaimana kalian memulai dari tahapan pertama mengumpulkan bahan, membasahi tisu, kertas, dan sapu tangan, kemudian dijemur, kemudian stopwatch atau jam untuk menganalisis waktunya seperti itu. Itu adalah langkah-langkah yang bisa kalian jelaskan atau alat-alatnya juga. Kemudian langkah kerja itu dijelaskan dari awal step by step atau per tahap dari awal mula, kemudian kesimpulan. Jadi berikan kesimpulan kalian. Kesimpulannya itu bisa kemungkinan apakah jika dijemur di bawah terik matahari itu bisa lebih cepat kering, atau yang di bawah pohon rindang itu bisa lebih cepat kering. Maka kesimpulan itu berdasarkan pendapat kalian sesuai hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Nah, itu adalah tugas materi bahasa Indonesia, membuat laporan dan membuat tabel yang di halaman 3 tersebut. Oke, selamat mengerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke mata pelajaran IPS di halaman 7. Jadi di sini ada sebuah teks. Teksnya itu wajib dibaca dulu oleh siswa-siswi semua. Kita baca dulu teksnya. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya, lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya.
Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Paragraf ketiga, sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya, jadi sumber daya alam itu terbagi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah maknanya sumber daya alam yang berasal dari alam tetapi bisa diolah kembali dengan waktu yang singkat. Contohnya, tumbuhan. Jika kita menebang pohon, maka pohon itu sudah habis, tetapi bisa kita mengulanginya lagi dengan cara menanam pohon itu kembali dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa pohon tersebut tumbuh lagi. Jadi itu adalah sumber daya alam yang masih bisa diperbaharui, artinya masih bisa kita adakan lagi, masih bisa kita tumbuhkan lagi untuk menggantikan yang untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua contohnya itu adalah hewan. Jadi hewan itu apabila kita konsumsi, maka kita bisa membuat hewan itu ada lagi dengan cara menernakannya atau membuat ternak sehingga hewan tersebut tidak punah seperti itu dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi yang dapat diperbaharui itu adalah tumbuhan, contohnya yang kedua hewan, kemudian angin, kemudian lalu sinar matahari. Kenapa angin dan sinar matahari termasuk golongan yang dapat diperbaharui? Karena angin apabila kita tidak mendapatkannya dari alam, kita bisa membuat angin tersebut dengan cara membuat kipas angin seperti itu. Tetapi di alam ini saja pun angin itu tidak akan habis. Jadi itu masuk golongan yang dapat diperbarui. Kemudian sinar matahari. Apabila saat ini sudah ada kemudian malam matahari itu tidak ada, maka besoknya matahari itu pasti muncul. Jadi sinar matahari itu masuk ke golongan yang masih bisa diperbarui karena besoknya masih ada lagi mataharinya seperti itu. Nah, seperti di dalam teks kita lihat, dan juga air. Jadi contoh yang dapat diperbarui itu air. Air di dalam tanah atau di dalam bumi kita ini sangat berlimpah. Kemudian ada juga yang di lautan sangat berlimpah. Apabila yang di dalam tanah habis, itu masih ada air dari air hujan yang meresap ke tanah sehingga proses sirkulasi air di bumi ini tidak akan habis karena diambil dari air hujan masuk ke tanah, habis kemudian menguap menjadi awan, kemudian turun lagi menjadi hujan. Itu adalah contoh sirkulasi air atau proses pembaharuan air yang tidak akan habis. Jadi semua contoh itu adalah masuk ke dalam golongan sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena tidak akan habis meskipun kita konsumsi seperti itu. Kemudian di dalam paragraf berikutnya, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, yang kedua itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam tersebut akan benar-benar habis jika kita tidak melestarikannya atau jika kita mengonsumsinya dengan sangat tidak wajar seperti itu atau tidak bisa berhemat. Misalnya barang-barang yang ada di dalam bumi, yaitu minyak bumi, gas alam, kemudian emas, tembaga, nikel, biji besi, batu bara, seperti itu. Jadi semua itu akan benar-benar habis apabila kita menggunakannya dengan cara tidak dihemat seperti itu. Jadi kita harus menghemat penggunaan bahan bakar seperti minyak bumi dan gas agar bisa terus ada hingga ke generasi kita ke depannya seperti itu. Jadi untuk membuat barang-barang tambang tersebut ada lagi, itu membutuhkan waktu ratusan hingga jutaan tahun lamanya. Jadi jika kita tidak berhemat, maka barang-barang tersebut akan benar-benar habis di muka bumi ini. Jadi mengapa barang tersebut termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Karena membutuhkan waktu ratusan hingga jutaan tahun untuk bisa ada kembali seperti itu. Nah, dari teks tersebut kita bisa menjawab pertanyaan di halaman 7 dari nomor 1 sampai nomor 4 berdasarkan dalam teks yang kita baca tadi. Oke. Itu adalah
mata pelajaran dari IPS. Jadi materi pembelajaran hari ini adalah IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Oke, selamat mengerjakan dan sampai ketemu besok di pembelajaran berikutnya.